Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan ekonomi industri terkait dengan materi struktur conduct performance. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teori perusahaan, definisi perusahaan, tujuan perusahaan, sekarang kita akan belajar terkait dengan posisi perusahaan di dalam industri yang dinilai akan mempengaruhi perilaku perusahaan tersebut untuk menunjukkan performanya di dalam industri tersebut, atau yang kita kenal dengan struktur conduct performance. Paradigma struktur conduct performance ini dicetuskan pada tahun 1939 oleh Mason dan mulai dikenalkan pada tahun 1950 hingga 1970-an. Dalam paradigma ini meyakini bahwa posisi perusahaan di dalam industri, di dalam struktur industrinya akan berpengaruh terhadap perilaku perusahaan tersebut. Untuk apa? Untuk bagaimana perusahaan mendapatkan kinerja terbaiknya. Secara spesifik, struktur pasar, struktur industri akan mempengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan yang ada di pasar, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Apa itu struktur pasar atau struktur industri? Kita kenal bahwa struktur pasar kita sudah familiar terkait dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana penjual dan pembeli sangat banyak jumlahnya. Karena sangat banyak itu disebabkan oleh barang yang dijual belikan itu homogen atau sama. Jumlah yang banyak atas pembeli maupun penjual itu juga disebabkan oleh tidak ada halangan untuk memasuki pasar tersebut. Siapa saja boleh masuk pasar persaingan sempurna. Yang punya modal besar boleh, yang punya modal terbatas juga boleh ikut jualan di dalam pasar persaingan sempurna ini. Kalau kita memiliki usaha dan setelah kita kaji berada di dalam pasar persaingan sempurna, strategi untuk memenangkan persaingan adalah kuncinya pada persaingan harga. Karena barangnya sama, karena informasi yang diterima oleh penjual maupun pembeli sama, maka tentunya yang sangat dominan sebagai kunci untuk memenangkan pasar di dalam pasar struktur pasar persaingan sempurna adalah pada perang harga. Siapa yang bisa menjual barang dengan harga yang paling murah, maka dia yang menjadi pemenangnya. Meskipun di dalam pasar persaingan sempurna semua penjual maupun pembeli fungsinya adalah sebagai price taker, pengambil harga. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Karena apa? Karena jumlah penjual dan pembeli dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak.
Contohnya, ketika di sebuah pasar tradisional, di situ ada banyak penjual yang menjajakan, yang menjual telur, maka siapa yang bisa menjual telur dengan harga yang paling murah, diyakini dia adalah penjual yang memiliki konsumen yang paling ramai. Jadi persaingannya berada di persaingan harga, meskipun penjual tersebut tidak memiliki otoritas untuk menentukan harga. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa struktur pasar, yaitu pasar monopolistis, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Pasar monopolistis adalah pasar yang memiliki banyak penjual yang bermain di dalam pasar tersebut. Karena apa? Karena tidak ada halangan untuk memasuki pasar tersebut, sehingga akan banyak penjual atau produsen yang berada di pasar tersebut, pasar monopolistik. Barang yang dijual itu homogen, terdiferensiasi. Barangnya relatif sama tetapi memiliki ciri khusus. Misalkan ada sebuah barang sampo, katakanlah sampo. Ada produk dari perusahaan ini menjual sampo khusus anti ketombe. Ada penjual pabrik ini menawarkan sampo untuk rambut rontok. Ada sampo untuk biar rambut tampak hitam. Ada sampo yang khusus agar tampak tidak lepek. Nah, berbagai ciri tersebut merupakan ciri dari pasar monopolistik. Barangnya relatif sama, namun memiliki pembeda, memiliki diferensiasi. Oleh karena itu, persaingan di dalam pasar monopolistik ini lebih dominan bersaing bukan di harga, tetapi bersaing di diferensiasi produknya. Misalkan ada konsumen yang ingin membeli sampo tersebut karena rambutnya rontok, muncul nih sampo untuk rambut yang rontok. Misalkan ada konsumen karena sekarang kaum wanita banyak yang memakai hijab, maka perusahaan jeli membaca pangsa pasar tersebut, kemudian menghadirkan sampo untuk konsumen yang memakai hijab. Nah, itu masuk ke dalam persaingan tersebut. Jadi persaingannya cenderung bukan di harga, tetapi di diferensiasinya. Oleh karena itu, agar produk dari produsen bisa dikenal oleh konsumen, maka iklan sangat penting untuk mengenalkan diferensiasi dari produk yang dijual. Iklan menentukan siapa yang memenangkan persaingan di dalam pasar monopolistik. Salah satu caranya untuk memenangkan adalah dengan beriklan. Yang selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang banyak para ahli menyebutkan bahwa dalam pasar oligopoli itu terdapat beberapa penjual.
2 sampai 10 penjual. Kalau 2 penjual saja atau 2 produsen saja biasa disebut dengan duopoli, pasar duopoli, ketika hanya ada 2 produsen, 2 penjual. Namun ketika sudah jumlahnya 3 sampai 10, jumlahnya beberapa, kategorinya itu beberapa, disebut dengan oligopoli. Halangan untuk memasuki pasar ada tidak? Ada. Karena ada halangan tersebut, maka pemain yang ada di pasar oligopoli jumlahnya tidak begitu banyak. Halangannya berupa apa? Halangannya bisa berupa permodalan yang harus banyak, karena mungkin untuk membangun pabrik yang butuh investasi yang besar, maka hanya beberapa orang saja yang mampu untuk mendirikan pabrik tersebut. Selain itu ada halangan apa lagi? Bisa juga halangan yang berasal dari pemerintah. Misalkan pemerintah mewajibkan siapa yang, contoh pasar oligopoli salah satu contohnya adalah pasar otomotif. Misalkan pemerintah menetapkan siapa saja boleh untuk main di industri otomotif, tetapi harus memiliki izin layak jalan. Misalkan harus memiliki, boleh mendirikan pabrik otomotif, yang penting sekian persen ada komponen berasal dari dalam negeri, TKDN. Nah, hal-hal seperti itu merupakan sebuah halangan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Atau misalkan dalam pasar oligopoli, dalam industri makanan, mungkin minyak goreng, pemerintah mengeluarkan peraturan harus ada izin BPOM, harus ada izin MUI, karena kita mayoritas orang Islam, harus pabriknya harus tersertifikasi AMDAL-nya dan seterusnya. Itu merupakan beberapa halangan untuk memasuki pasar oligopoli. Barang yang dijual dalam pasar oligopoli itu homogen terdiferensiasi, relatif sama, cuman ada pembedanya. Karena hanya terdapat beberapa penjual dalam pasar oligopoli, maka persaingan harga cukup ketat dalam pasar oligopoli. Namun ada juga persaingan di luar harga, seperti servis dan seterusnya. Biasanya di dalam pasar oligopoli, ketika satu pemain, satu produsen menurunkan harga, menjatuhkan harga, maka produsen yang lain akan ikut-ikutan untuk menurunkan harga. Oleh karena itu, dalam pasar oligopoli, di sini harga cukup dominan untuk sebagai komponen bersaing di dalam pasar oligopoli. Yang selanjutnya adalah pasar monopoli, pasar di mana terdapat hanya satu penjual saja. Satu penjual namun pembelinya banyak. Karena hanya satu penjual saja, maka tentunya produsen tersebut, penjual tersebut akan bertindak sebagai price maker, pembuat harga. Berapapun harga yang ditawarkan, maka karena konsumen tidak memiliki pilihan lain, karena barang yang dijual dalam pasar monopoli tersebut tidak memiliki substitusi yang sempurna, contohnya adalah listrik, katakanlah PLN itu memonopoli
penjualan produk listrik di Indonesia. Mungkin ada barang substitusi yang lain, misalkan dengan genset atau yang lain. Tetapi jika konsumen memilih untuk memakai genset, otomatis harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar daripada membeli listrik dari PLN. Oleh karena itu PLN cenderung memonopoli pasar industri listrik. PLN pun bertindak sebagai price maker, pembuat harga, walaupun itu berasal dari pemerintah harganya. Di dalam pasar persaingan monopoli, karena hanya satu-satunya, jadi tidak ada persaingan di dalam pasar monopoli. Halangan untuk masuk pasar monopoli sangat besar, seperti undang-undang itu disahkan oleh DPR. Dalam undang-undang disebutkan bahwa barang yang untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dikuasai negara, di mana operatornya diserahkan kepada BUMN, yaitu PLN tadi, untuk barang listrik. Oleh karena itu, ketika ada pemain lain yang ingin masuk, otomatis akan berhadapan dengan undang-undang ini. Jadi halangan untuk memasuki pasar monopoli sangat besar. Itu merupakan struktur pasar, struktur industri, di mana perusahaan harus bisa mengkaji bahwa saya atau perusahaan berada di pasar yang mana. Ketika perusahaan sudah bisa menentukan saya berada di pasar yang mana, maka itu akan mempengaruhi strategi dari perusahaan tersebut, mempengaruhi perilaku dari perusahaan tersebut. Adapun perilaku ataupun strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan ada beberapa, yaitu contohnya pricing. Pricing adalah kebijakan perusahaan di dalam menetapkan harga jual produknya. Apakah dia mau menjual harganya dengan murah atau dia mau menjual harganya dengan sama dengan beberapa kompetitornya, atau dia mau menjual lebih murah daripada kompetitornya. Ini merupakan strategi pricing. Contohnya adalah dulu di tahun sebelum 2000-an, industri pesawat terbang, penerbangan di Indonesia itu hanya dinikmati atau terjangkau untuk orang-orang yang kaya saja. Namun ketika tahun 2000-an ke sini, ketika ada beberapa perusahaan seperti Lion Air, Asia dan seterusnya membuat kebijakan penerbangan murah. Mungkin perusahaan tersebut sudah mengkaji bahwa dari bandara Jakarta ke Surabaya, katakanlah, itu ketika kapasitas penumpang sekian persen, maka dijual dengan harga segini sudah nutup. Buat apa dijual dengan harga mahal, tetapi yang beli sedikit? Lebih baik dijual dengan harga murah, harapannya yang beli banyak. Dan itu terbukti. Mulai pada masa era itu, mulai setelah masa era penerbangan murah, harga tiket mulai turun, diikuti oleh beberapa maskapai, dan itu membuat pesawat lebih terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah
termasuk menengah ke bawah, karena dulu itu pernah ke Singapura ada promo harganya cuma 200-an ribu sudah bisa terbang ke Malaysia atau Singapura. Dan strategi ini, karena ini berada di pasar oligopoli, ketika ada satu perusahaan menurunkan harga, maka akan diikuti oleh perusahaan lain dan terjadi perang harga di dalam industri penerbangan nasional. Selanjutnya yang kedua adalah advertising atau periklanan, yaitu merupakan upaya atau proses mempersuasi target audiens untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau layanan. Ketika kita dulu mengenal bahwa di era tahun 2012-an yang memimpin atau leading di dalam persaingan industri e-commerce itu pada awalnya adalah Lazada, kemudian di 2016, 17, 18, 19 itu Tokopedia leading. Namun setelah mungkin pada masa 2020-an itu masuk pemain baru yaitu Shopee. Shopee masuk ke dalam persaingan industri e-commerce. Shopee mungkin mengkaji bahwa sebagian besar pengguna e-commerce adalah ibu-ibu, di mana beberapa keterbatasan ibu-ibu itu tidak memegang ATM atau mobile banking, atau dia tidak memiliki akses untuk naik kendaraan ke tempat pembayaran seperti ATM atau minimarket untuk membayar. Maka Shopee hadir dengan program namanya Shopee COD. Program itu dikemas dengan iklan yang membanjiri berbagai media televisi, media sosial, YouTube, dan seterusnya. Melalui jargon, melalui tagline Shopee COD, dan seterusnya. Sampai anak kecil hafal dengan lagu tersebut. Nah, ini merupakan strategi advertising dari perusahaan untuk memenangkan persaingan. Selanjutnya, perilaku perusahaan yang lain adalah research and development, penelitian dan pengembangan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk dan layanan baru. Seperti tadi, Shopee berinovasi dengan menghadirkan program Shopee COD. Jadi pengguna yang tidak memiliki akses pembayaran non tunai melalui ATM, mobile banking, dan seterusnya, yang kesulitan membayar dan hanya memiliki uang tunai saja di dompetnya, tetap bisa melakukan transaksi dengan cara COD. Barang datang baru dibayar tunai. Ini merupakan sebuah research and development dari perusahaan untuk dia berkinerja yang lebih, untuk dia berkembang memenangkan persaingan. Atau yang sekarang mulai hangat adalah hadirnya mobil listrik, di mana perusahaan Tesla dan beberapa pabrikan yang lain, Hyundai dan kawan-kawannya, sedang mengembangkan mobil listrik, di mana mobil listrik ini dinilai akan memiliki prospek yang bagus
beberapa tahun ke depannya. Dan hasil inovasinya berhasil. Tesla mampu berkembang pesat sampai sekarang sudah 2 juta unit terjual di seluruh dunia dan bisa lebih banyak lagi. Strategi yang selanjutnya yang dilakukan perusahaan adalah diferensiasi, yaitu upaya perusahaan untuk membedakan produk yang dimiliki dari produk-produk pesaingnya dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Diferensiasi ini contohnya seperti strategi yang dilakukan oleh perusahaan air minum Le Mineral. Le Mineral masuk ke dalam pasar persaingan air minum dalam kemasan dengan tagline ada manis-manisnya. Nah, dari tagline tersebut, entah ada manis atau tidak, saya tidak begitu bisa merasakannya. Mungkin ada, tetapi dengan tagline tersebut yang dikemas dalam iklan yang menarik, otomatis membuat konsumen menjadi kepo, menjadi penasaran untuk membeli barang tersebut, untuk membeli air minum tersebut. Setelah itu tidak berhenti pada situ saja. Le Mineral hadir lagi membuat diferensiasi, yaitu galon air minum sekali pakai, yang seolah mencoba mencitrakan bahwa dengan menggunakan galon air minum yang sekali pakai akan membuat kualitas air lebih higienis. Dan ini bekerja. Ada manis-manisnya dan galon sekali pakai. Ini bekerja membuat Le Mineral menjadi perusahaan air mineral yang sangat memiliki rating yang bagus dan menguasai sekian persen pangsa pasar di Indonesia setelah pemain lama Aqua. Itu. Yang kemudian kolusi merupakan perilaku dari perusahaan di mana mereka itu melakukan kesepakatan dengan beberapa perusahaan sejenis untuk kepentingan mereka bersama. Nah, kolusi ini jika kebablasan disebut dengan kartel. Kartel ini merupakan kesepakatan dari beberapa perusahaan, 2 atau lebih, untuk menyepakati strategi yang jumlah produk yang mereka jual di pasar, harga yang mereka jual di pasar. Kolusi ini bisa berlaku ketika berada di pasar oligopoli ataupun duopoli. Ketika di pasar duopoli atau oligopoli, sangat rentan terjadi kolusi dan kartel karena hanya terdapat beberapa pemain di situ. Tinggal beberapa pemain ini bergabung melakukan koordinasi rapat, bagaimana kalau kita jual harganya segini nih, dan barang yang kita jual jumlahnya sekian. Nah, itu sangat-sangat merugikan konsumen karena terjadi persaingan tidak sehat. Jadinya di situ tidak ada persaingan antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang dirugikan adalah konsumen. Selanjutnya, merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan perusahaan, 2 atau lebih perusahaan, yang kemudian memunculkan
perusahaan baru. Sementara akuisisi adalah penggabungan dua atau perusahaan atau lebih, di mana perusahaan yang paling besar menjadi perusahaan barunya. Merger ini contohnya yang baru-baru ini terjadi, 1 tahun kemarin terjadi adalah merger Bank BNI Syariah dari Syariah, Mandiri Syariah, gabung kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia. Tujuan dari merger ini juga tentunya untuk lebih menguasai pangsa pasar, mengurangi kompetisi di antara mereka, kemudian menguasai pasar. Itu merupakan beberapa perilaku dari perusahaan, beberapa strategi yang dilakukan perusahaan atas posisi mereka di dalam struktur industrinya. Dari struktur industri mereka, dari struktur pasar yang mereka tempati ini akan mempengaruhi perilaku dari perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Nah, untuk kinerja yang lebih baik lagi, indikatornya adalah pertama adalah profitability atau keuntungan. Jika perusahaan itu memiliki keuntungan yang lebih besar, memiliki keuntungan yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya, berarti ada kinerja perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat profitabilitas adalah return on asset, tingkat pengembalian atas aset yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA, return on asset, berarti perusahaan tersebut memiliki laba yang semakin besar atas aset dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan ini bisa meliputi pertumbuhan penjualan, peningkatan penjualan dari periode sebelumnya, pertumbuhan laba, earning dari periode sebelumnya, pertumbuhan harga saham, pertumbuhan dividen dari periode sebelumnya. Ini merupakan salah satu beberapa indikator dari growth, pertumbuhan perusahaan. Semakin perusahaan memiliki pertumbuhan yang tinggi, berarti performanya semakin bagus. Indikator performa bagus atau tidak, salah satunya juga bisa dilihat dari kualitas produknya. Kualitas produknya ini bisa dilihat dari ratingnya, dari review atas produk tersebut, dari jumlah produk yang dihasilkan, dari sertifikasi atas produk tersebut. Ketika tahun sebelumnya produk tersebut belum tersertifikasi dan sekarang sudah tersertifikasi oleh BP POM atau MUI, Halal MUI, atau beberapa lembaga sertifikasi lain, berarti produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka perusahaan bisa dikatakan performanya lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah indikator performa perusahaan adalah efisiensi. Bagaimana perusahaan mengolah input, mengelola produksinya agar dari sumber daya yang ada bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang banyak, produk dengan
dengan kualitas yang bagus itu merupakan produk efisiensi. Terus penggunaan teknologi. Ketika perusahaan pada periode ini memiliki menyerap menggunakan teknologi yang lebih modern, berarti perusahaan tersebut mungkin akan jauh bisa menghasilkan produk yang lebih banyak. Dengan penerapan teknologi yang lebih canggih, maka produk yang dihasilkan bisa lebih banyak. Dengan penerapan teknologi yang lebih modern, maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit. Makanya technical progress menjadi indikator dari performa perusahaan. Itu sekelumit terkait dengan SCP, Structure Conduct Performance, bahwa struktur industri, struktur pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan. Dan perilaku perusahaan ini akan berpengaruh terhadap performa dari perusahaan. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, ketika nanti setelah lulus memulai sebuah usaha atau bekerja di perusahaan tertentu, mengelola sebuah perusahaan, baca, analisislah perusahaan teman-teman semuanya berada di struktur industri atau struktur pasar yang mana. Setelah teman-teman semuanya mengetahuinya berada di struktur mana, teman-teman baru bisa merumuskan perilaku atau strategi perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan yang teman-teman kelola memiliki kinerja atau performa yang lebih baik lagi. Sekian dari saya terkait dengan SCP, Structure Conduct Performance. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.